Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh barokah ini kita bisa bersama-sama meraih keberuntungan anugerah yang sangat besar di mata Allah, yaitu bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan tentunya akan lebih sempurna apabila tadi kita bisa juga menegakkan qiyamul lail dan disempurnakan lagi dengan 2 salat sunnah sebelum subuh. Semua itu kita yakini sebagai pundi-pundi amal terbesar, bahkan dinyatakan sebagai orang yang memiliki derajat paling kaya daripada menguasai dunia dan seisinya. Berita besar ini tidak semuanya sanggup menangkap karena rasa malas, rasa tidak yakin akan janji Allah dan janji Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah sekali lagi mari kita senantiasa bersyukur bahwa kita insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan keteguhan di dalam merespon berita besar itu. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kultum subuh ini akan saya sampaikan sebuah pelajaran bagi kita semua, tentu bagi orang-orang yang beriman akan hari akhir, orang-orang yang yakin akan adanya yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, terutama yaumul mizan, yaitu hari di mana semua amal kita akan ditimbang, akan ditakar dengan neraca keadilan Allah Subhanahu wa taala. Situasi itu memang belum kita ketahui secara pasti kapan terjadinya, tapi secara keimanan itu pasti terjadi. Hari di mana manusia akan ditimbang amal baik buruknya, yang sering kita kenal dengan yaumul mizan. Kalau orang yakin akan yaumul mizan itu ada, dia pasti akan bersegera, bergegas untuk menambah-nambah kebaikan, memberatkan timbangannya, memberatkan racanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana neraca Allah itu, timbangan Allah itu timbangan yang paling adil, dan tidak ada satu zarah pun yang tidak dinilai dengan keadilan. Saudaraku, ada 10 amalan yang berpahala besar, dan kalau ini dikerjakan dengan istiqomah maka akan bisa memperberat timbangan amal kita nanti di akhirat. Sebelum kita sampaikan 10 amalan itu, ada beberapa ayat sebagai satu landasannya. Pertama diantaranya Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-47 yang tadi sudah saya baca di muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsum wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami, kata Allah, akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Artinya tepat di sini tidak pernah Allah mengambil atau melakukan ketidakjujuran. Yang sifat ini tidak banyak dilakukan manusia di muka bumi. Manusia di muka bumi ini kadang-kadang dia tidak sanggup ketika menakar sesuatu itu dengan timbangan yang tepat, dengan yang adil. Ya, dalam memutuskan perkara. Jauh dari keadilan, tetapi beda dengan Allah. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, aku akan pasang timbanganku itu, neracaku itu tepat pas nanti dari kiamat. Dan Allah menegaskan fala tudlamu nafsun, dan tidak ada satupun yang aku aniaya, yang aku rugikan. Ya, tidak ada satupun hamba yang aku rugikan. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, meskipun ya amalan hambaku itu cuma seberat biji sawi, biji zarah, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dikatakan di sini ataina biha, pasti kami akan balas walaupun amalan itu cuma seberat biji sawi. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami Allah sebagai pembuat perhitungan. Ayat senada seperti ini bisa kita jumpai di ayat-ayat lainnya, bahkan di dalam surat Al-Qari'ah ya. Termasuk di dalam Quran surat 7 Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yauma idzinil haqqu faman faqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladzi khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan pada hari itu, hari kiamat, ialah timbangan kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi 3 ayat dalam 2 surat ini cukuplah bagi kita untuk meyakini bahwa kita harus percaya sepenuh keyakinan kita, sekecil apapun yang kita lakukan itu nanti ada perhitungannya dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam kultum subuh ini sekali lagi akan saya sampaikan 10 amalan yang sebetulnya mudah, ringan, tetapi kalau ini kita kerjakan akan bisa memperberat timbangan kita nanti di hadapan Allah. Dan apalagi ini menjelang bulan puasa. Secara singkat saya katakan yang pertama, perbuatan yang bisa memperberat timbangan kita di akhirat adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Silahkan direnungkan betul. Apakah kita semua ini telah memperhatikan tentang akhlak, budi pekerti kita ini. Ada sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu ketika ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Wa innallaha yubghidul fahishu wal badhi." Hadis rawahu Tirmidzi.
Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat kelak, melainkan selain akhlaknya yang bagus. Allah sangat membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Ini sering sekali materi akhlak ini kita dengarkan, kita simak, tetapi kemudian ketika kita praktekkan, banyak yang tidak sanggup karena mungkin masih ada rasa kebencian yang begitu kuat di dalam hatinya, ya, pikiran-pikiran yang rusak di dalam otaknya sehingga dia meremehkan masalah akhlak. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup menjadi seorang muslim dengan segala komponen ibadahnya ini, salah satu di antara maksudnya adalah bagaimana kita melembutkan akhlak. Orang yang paling berakhlak sampai dalam sebuah praktek kehidupan, orang yang naik kendaraan roda 4 hendaknya menegur lebih dulu yang naik kendaraan roda 2. Orang yang naik roda 2 hendaklah menegur dulu terhadap orang yang mengendarai sepeda. Orang yang mengendarai sepeda hendaknya menegur dulu orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki hendaknya menegur lebih dahulu terhadap orang yang duduk. Begitulah adab etika. Tapi memang kadang-kadang pelajaran ini sangat sulit ya, bagi orang-orang yang diberi hidayah, kecuali orang diberi hidayah. Kita merasa tidak bermasalah. Misal ketika kita naik sepeda motor, kemudian kita begitu nyaman tanpa memberikan isyarat, apakah mengucapkan salam atau icapnya basa-basi mengajak, tidak. Padahal kalau dia lakukan, dia telah menyiapkan timbangan yang berat. Jadi ada orang senang ke masjid seperti begini, tapi akhlaknya menjadi gagal. Kita jalan, melihat orang duduk tanpa ngomong, tanpa mengucapkan salam. Padahal ini adalah perbuatan-perbuatan sederhana. Dan dikatakan di sini, saya katakan, ma min syai'in asqalu fi mizan. Tidak ada timbangan hari kiamat yang lebih berat. Asqalu isim tafdhil ini, ya, dibandingkan min husnil khuluq, dibandingkan dengan akhlak yang bagus. Mari pelajaran-pelajaran praktis ini kita lakukan agar supaya nanti kita tidak menyesal. Yang kedua ya saudaraku, amalan yang mudah kita lakukan tetapi memberikan manfaat, memberatkan timbangan adalah membiasakan diri bersolawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Atau mau disempurnakan dengan sholawat Ibrahimiyah, tidak apa-apa. Paling tidak kita yang sudah menjaga sholat 5 waktu ditambah sholat-sholat tatawwu, hampir setiap saat kita membaca sholawat. Tapi di luar itu ada waktu-waktu, misalnya saat menunggu sholat ditegakkan, menunggu khatib naik mimbar saat sholat Jumat, ketimbang kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bernilai pahala, bacaan sholawat memberikan jaminan memberatkan timbangan kita. Toh bacaan sholawat itu tidaklah begitu panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga saudaraku, ucapan ringan sederhana tetapi memberikan pengaruh terhadap beratnya timbangan adalah ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah. Bahkan pagi-pagi pun ketika kita masih diberi kesempatan hidup, kita secara terus-menerus dibimbing alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Membiasakan melafadzkan alhamdulillah. Ya. Kemudian yang keempat, kalimat singkat tetapi memberikan kekuatan yang dahsyat adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil. Baginda Nabi bersabda, kalau sekiranya 7 petala langit dan bumi dan segala isinya diletakkan pada satu timbangan, ada yang mengatakan di sana satu piring timbangan, ya. Kemudian sebelahnya lagi kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan sebelahnya, maka kalimat tauhid itu akan melebihi beratnya daripada langit, bumi dan isinya. Coba bayangkan, cuma kalimat la ilaha illallah. Dan ini bisa dikerjakan dengan aktivitas sederhana,
sambil berbuat apa, ya, sambil mengendari mobil bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima juga kalimat singkat, mudah, tetapi memberikan manfaat adalah kalimat tasbih, subhanallah. Bahkan hadis ini diulang-ulang, dikuatkan dengan riwayat yang lain. Kalimat yang sangat berat nanti adalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah sebetulnya untuk kita baca. Tapi sekali lagi, bacaan-bacaan harian ini sering kita sepelekan. Kemudian yang keenam, ya ikhwah, perbuatan yang bisa memberatkan timbangan adalah rajin bersedekah. Seperti yang sudah saudara-saudaraku lakukan selama ini. Mungkin tidak terasa uang 2.000, uang 5.000, bahkan uang 1.000 yang selalu kita infakkan. Itu nanti akan menjadi saksi memberatkan timbangan kita. Nah, kita ingatkan menjelang Ramadan ini, dan di bulan Ramadan mari kita siapkan sedekah yang terbaik. Jangan pernah nanti ke masjid sholat isya atau sholat subuh tanpa menyiapkan sedekah walau 2.000 sebelum penyesalan itu nanti tiba di hadapan kita. Kemudian yang ketujuh adalah istiqomah dalam sholat tahajud dan witir. Ini amalan yang luar biasa yang nanti akan memberatkan timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang berat sholat malam dan witir itu. Tapi bagi orang yang yakin akan hari akhir, hari timbangan, dia akan istiqomah mengerjakannya. Kemudian yang kedelapan, banyak tilawah Al-Quran. Membiasakan diri setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran walau 1 atau 10 ayat. Tapi jangan pernah ada 1 hari tanpa membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang kesembilan, puasa yang diniatkan karena Allah. Baik itu puasa wajib maupun puasa-puasa sunnah. Kemudian yang terakhir, perbuatan yang bisa memberatkan timbangan amal kita adalah orang yang memiliki niat yang baik dalam setiap perbuatan atau amal. Niat ini menjadi kunci, saudaraku yang dirahmati Allah. Karena itu sekali-kali perlu ditanyakan, saya begini niatnya apa? Saya beribadah untuk siapa? Saya menolong untuk nyari apa? Saya bekerja untuk siapa? Kalau niatnya sudah tepat, yaitu lillah, maka pekerjaan itu walaupun terasa berat akan menjadi ringan. Tetapi kalau niat kita salah, kadang-kadang perbuatan ringan akan menjadi terasa berat. Saudaraku jamaah subuh rahimakumullah, demikianlah kultum, mungkin malah lebih dari 7 menit yang saya sampaikan dalam kuliah subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat, dan sekali lagi media untuk saling nasihat-menasihat ini adalah dibutuhkan sekali, karena nanti setelah mati tidak ada lagi perintah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, senantiasalah kamu memberi peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ini diberlakukan di dunia. Di alam barzakh nggak ada lagi dakwah, di surga nggak ada lagi dakwah, di neraka nggak ada lagi dakwah. Di sana kita tinggal menikmati hasil apa yang kita kerjakan. Karena itu terus semangat kita memanfaatkan waktu-waktu yang mustajabah untuk saling memberikan nasihat dan peringatan. Semoga bermanfaat, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.